Sekarang saya akan mengajak kita bagaimana menggunakan atau melihat bersama apa saja yang ada di dalam Google Classroom. Kita ketik masuk, kita akan mengetik ke Google Classroom. Nah, itu akan tampil seperti ini. Lalu kita klik, kemudian ada tampilan Google Classroom. Kalau saya membuka Google Classroom, maka akan muncul semua kelas yang saya ajar. Nah, itu sudah dibuat oleh adminnya. Sekarang saya buka satu kelas, yaitu peminatan 2. Oke, jadi 10 IPA 2 saya coba buka. Di sini sudah tampil. Jadi kalau saya mau lihat semua kelasnya, ini saja diklik, ini ada semua kelas ke bawah yang saya ajar. Ya. Kemudian ya di sebelah atas ada forum, ada tugas kelas, anggota, dan nilai. Nah, jadi masing-masing ada isinya. Ini berarti tugas-tugas yang saya berikan kepada siswa. Lalu anggotanya ini ada daftar nama siswa ke bawah. Kemudian ada nilai. Ya, ada nilai. Nah, sekarang kita coba lihat yang pertama, itu forum. Di forum saya bisa mengumumkan menulis sesuatu untuk siswa. Kalau itu toh untuk secara menyeluruh, maka saya bisa ketik di sini, misalnya materi pelajaran apa. Oke, saya katakanlah materi pelajaran bahasa Inggris. Ya. Lalu saya posting, itu berarti kirim ke mana. Tinggal boleh juga saya tinggal tambahkan materi di halaman berapa. Nah, kalau sudah ada file saya, berarti tinggal buka di sini. Nah, oke. Nah, tetapi kalau kita kirim melalui forum, maka nanti siswa tidak bisa mengirim, atau kita mungkin tidak bisa memberikan nilai sebagaimana yang dibagi di dalam tugas kelas. Nah, kalau posting ini berarti semua siswa. Karena ini petunjuknya di atas. Saya juga bisa hanya centang saja pilih siswa kira-kira yang saya akan kirimi. Ya, tinggal memilih itu. Nah, sekarang saya coba lanjut ke tugas kelas. Dibuang saja ini. Di tugas kelas itu akan muncul beberapa, ya. Jadi kalau saya mau bikin materi, tinggal di sini buat apa saya mau ketik, atau saya sudah punya file, tinggal buat di sini. Apakah kita juga mau bikin dalam bentuk kuisnya? Nanti barangkali tutorialnya untuk kuis lagi, ya, ada tersendiri. Kemudian bikin pertanyaannya atau materi yang mana kita bisa ambil dari file yang kita punya. Nah, misalnya di sini tambahkan apakah kita sudah punya di Google Drive, punya link misalnya dari link yang saya punya channel di YouTube. Nah, bisa juga misalnya YouTube yang lain ini, ya, misalnya dari channel yang mana, ini juga ada di sini. Jadi kurang lebih sama dengan di atas. Hanya yang di atas misalnya kalau ada di Facebook, kita juga bisa ambil. Nah, kemudian atau ada di aplikasi yang lain di sini. Nah, file misalnya yang tersimpan di dalam komputer kita, ya, di dalam dokumen kita, tinggal memilih itu. Baik, saya kembali ke materi yang true and enough karena saya sudah punya. Sekarang saya mau coba memeriksa. Ya, saya mencoba memeriksa. Tinggal buka. Sudah jelas di sini saya buka. Berarti yang siswa sudah menyerahkan atau mengerjakan ini ada 34. Karena yang satu saya sudah nilai. Yang 3 ini tidak kerja. Oke. Sekarang saya buka di materi lanjutannya. Nah, tinggal buka saja di sini, dinilai di bawah. Tampil sudah tampilan yang ada di sini, seberapa siswa yang ada di dalam kelas ini. Ya. Kita coba lihat kembali. Jadi diserahkan tidak ada lagi, berarti sudah masuk semua di sini. 34 itu dinilai, lalu 3 yang belum mengirim. Nah, ternyata saya sudah periksa semua yang ini. Ya, saya sudah periksa semua.
Itu boleh juga dilihat nanti di tampilan di nilai. Ini juga bisa di sini. Jadi semua pekerjaan siswa itu ada di nilai. Nah, sudah ada nilainya semua. Siswa yang memang tidak mengerjakan, nah ini misalnya Heriansa sama sekali tidak pernah. Oh, ini 4 kali. Ini yang satu kayaknya di semester yang lalu ini. Nah, jadi selama semester 2 ini tidak ada sama sekali pekerjaannya. Itu akan sangat nampak. Ada yang misalnya kerja-kerja, tapi ini 2 tidak. Ini Moreno. Kemudian kita coba lihat lagi, saya coba cari di kelas berapa ya? IPA 3. IPA 3 lah ya tadi, ternyata IPA 2 saya sudah periksa. Di IPA 2 saya coba buka di tugas kelas true and enough. Materi yang saya berikan kelas sudah ada jelas, diserahkan 21 dan 16 ini yang ternyata tidak kerja. Mari kita coba lihat. Oke. Ini kelas IPA 3, 10 IPA 3. Jadi saya sudah sebagian memberikan penilaian, dinilai sudah 25, masih 12 orang yang ternyata tidak mengirimkan. Oh iya, ternyata masih banyak ini yang belum mengerjakan tugasnya. Itu di IPA 3 ya, berarti banyak juga. Sekarang saya coba ke IPA 4. IPA 4 untuk materi true and enough. Ya, kita lihat lumayan sudah. Sekarang kita perhatikan ada 25 yang menyerahkan tugasnya. Ada 12 yang tidak kerja. Nah, saya mau periksa ya. Kita mau periksa bagaimana memudahkan. Jadi di dalam Word itu saya sudah ketik kuncinya. Wah, ini ternyata pekerjaannya siswa. Ada yang tidak jawab, ini masih ada dia mengirimkan dalam bentuk pekerjaan 2 lembar ini. Jadi satu yang di atas ini yang kedua. Ada tempat penilaian di sini ya, ada tempat penilaiannya, berapa nilainya nanti. Nah, mungkin akan susah, jadi caranya tampilkan saja di sini kuncinya. Coba ditambahkan di kolom komentar, karena saya sudah copy, jadi tinggal saya paste saja di sini yang kuncinya. Ini kunci yang saya berikan, jawaban yang saya berikan. Jangan di-share dulu ke teman ya, karena ada banyak, kalau misalnya sudah mengirim tadi masih ada banyak yang belum, jadi jangan sampai dia kasih tahu teman. Jadi kita katakan simpan dulu biar teman itu belajar. Nah, sekarang saya mau bandingkan dengan misalnya hasil pekerjaan siswa dengan kunci yang ada yang sebenarnya. Nah, ini ditampilkan saja begini. Di scroll ke sini lalu tampil, kemudian kita perbesar yang tampilan pekerjaan siswa, tinggal dinilai saja. Nah, ternyata menulisnya pun juga ini too loud, nanti boleh ditaruh di kolom komentar, ini kan kurang O nya 1, 2, 3. Nah, misalnya ketika saya sudah periksa secara menyeluruh ya, ini kan gampang 9, ternyata warm enough, enough warm salah. Boleh. Jadi kita tinggal lihat seberapa, nanti bisa juga Bapak Ibu taruh di kolom komentarnya. Itu yang pertama, jadi bisa kita lihat berapa sih jawabannya yang benar. Lalu di sini di true and enough-nya ya, yang saya suruh bikinkan kalimat bagaimana pengalamannya. Nah, saya nanti tinggal memeriksa, oh ternyata siswa ini tidak bikin soal seperti yang kita berikan. Nah, misalnya ketika kita memberikan nilai 80 dari hasil yang tadi saya periksa secara menyeluruh, nah, itu bisa lalu kembalikan ya, dikembalikan di atas ini, ada kata kembali di atas. Nah, kemudian ya saya punya komentar itu saya posting ya, jadi saya punya komentar itu saya posting, kemudian misalnya nilai yang hasil yang saya periksa itu di atas itu kembalikan.
Ya, jadi pekerjaan siswa itu kita akan mudah periksa kalau ditampilkanlah lebih besar begini. Nah, lebih bagus lagi dan lebih cepat kalau bentuknya pilihan ganda. Itu akan mudah kita koreksi seperti ini. Baik, saya pikir itu yang dalam kaitan dengan memeriksa pekerjaan siswa. Sekarang tampilannya kembali ya pada kelas yang ini 10 IPA 4. Nah, tugas kelas kita sudah lihat. Kemudian anggotanya kalau ada yang double namanya ya. Kalau ada yang double namanya ini ternyata misalnya ada yang double di sini. Oke. Jadi harusnya 30 siswa ini ada double. Selpianti dan Selpianti. Kita buka saja di sini. Selpianti ini kan tidak aktif. Kalau kita lihat ini tidak aktif. Nah, mungkin dia punya akun yang lain. Ternyata memang benar karena ini berarti ada Selpianti lagi di sini. Nah, ini double namanya. Ini yang baru menyerahkan to and enough baru. Yang 3 atau 4 menit ke bawah enggak. Ini yang berarti aktif anak ini. Nah, baiknya saya hapus saja. Jadi hapus buka di anggota. Kemudian dicentang ini. Dicentang. Lalu ada tindakan. Apa tindakannya? Kita hapus. Nah, berarti nggak ada lagi nama itu. Yang aktif ini pasti. Ya. Jangan juga mungkin menghapus begitu saja, tapi kita lihatlah kira-kira yang anak yang double namanya itu siapa. Nah, ini berarti sudah benar IPA 4 itu 36 siswa di dalamnya. Berikut di sebelahnya itu ada nilainya. Jadi semua tugas-tugas siswa yang kita sudah periksa itu pasti dan kita kembalikan itu pasti sudah ada nilainya di sini. Nah, ini sementara saya periksa jadi belum menyeluruh nilai yang ada di sini. Tapi di mana materi yang sebelumnya saya sudah kembalikan ke siswa itu ada nilainya tersimpan. Kemudian anak-anak yang tidak mengerjakan ini kan misalnya seperti ini, Agus Kendek sama sekali tidak mengerjakan, tidak pernah belajar. Lalu ini tadi Arjuna, berarti Arjuna ada 2 yang sudah dikerjakan semester ini. Ini enggak. Ya, ini anak yang mungkin akan jarang. Arfan juga seperti ini. Baik, itu barangkali untuk tutorialnya sedikit mengenai bagaimana menggunakan Google Classroom.